Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-amwalu allati tarjamu fi zakah. Halamannya halaman 20. Faslun yang paling bawah halaman 20. Ya, yang tidak ada pasalnya. Udah apa yang paling dengerin? Nanti jangan tidur dulu. Nih, buka koi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-amwalu allati talzamu fiha zakatu. Iku sitatu anwa'in. Al-amwal itu harta. Harta yang wajib dizakati itu ada 6. Kita berapa? Kan? Lihat harta yang wajib dizakati ini lagi yang jadi orang kaya itu tambah tambahan, ya nggak? Yang bayar zakat kan orang kaya. Siapa tahu nanti kalian dari salah satunya atau salah banyaknya. Ya, salah banyak. Kalau salah satu Pak Yusuf doang. Mau salah banyaknya ini kaya semua. Apa itu yang pertama? Anak-amu. Anak-amu itu kalau di Indonesia udah hampir nggak ada ya. Nah, itu hewan ternak. Hewan ternak itu kalau di Indonesia apa? Sapi, bukan ayam. Ayam mah kambing, sapi, domba, apa lagi? Kerbau. Itu pun yang memang diternak gembala itu kan. Nah, berarti kita tahu kalau orang Jakarta nggak ada, nggak tahu gembala ya. Jadi gembala itu kalau sapi kebo yang buat bajak nggak termasuk itu, nggak begitu ternak kalau jadi ya pakai kerja ya. Itu ya, kalau di Indonesia apa? Kalau di sono, kalau di Arab berarti domba, kambing. Kalau kita ya kambing, domba, sapi, kebu. Kemudian yang berikutnya nagani. Nagani itu apa? Emas dan perak. Ini mudah-mudahan. Itu pun emas dan perak itu kalau bukan perhiasan. Maksudnya itu kan sekarang zaman itu ya, apa emas lek atau emas yang itu yang cuma beberapa gram ada kan? Nah kayak gitu. Bagaimana kalau emas yang buat perhiasan? Misalnya sudah banyak, gelang, anting, banyak banget tadi dipakai perhiasan. Itu nggak zakati selama masih dipakai. Selama masih dipakai terus perhiasannya wajar. Tidak lebih dari 720 gram kira-kira. Itu kan banyak. Misalnya orang ada kan anting hidung, anting kuping, kalung, gelang kaki, terus yang apa kayak orang budaya kopi gendong. Kalau masih ada batasnya 720 gram. Kalau melewati itu berarti nggak dianggap tak wajar. Kalau pemeriasan nanti tetap bayar. Nah, yang wajib dizakati itu kalau apa kalian masuk apa emas batangan kayak gitu model-model gitu tuh. Nah itu kira-kira 85 gram.
Tahun itu tahun yang terdekat. Nggak usah nunggu Ramadan Idul Fitri itu nggak usah. Jadi misalnya mulai bulan sekarang bulan apa nih? Bulan Mei. Mulai Mei punya. Berarti nanti Mei tahun depan bayar zakat. Kalau punya uang emas sekarung misalnya. Emas sekarung banyak kan? Kemudian yang berikutnya yang nomor berapa berarti? Tadi udah 2 kan? Ternak, terus emas. Kemudian yang ketiga wal muasyaratu. Muasyaratu itu tanaman. Awalnya itu anggur sama kurma. Nah, kalau di Indonesia apa tanamannya? Padi, jagung, gandum. Yang buat apa? Yang makanan pokok. Bagaimana kalau nggak makanan pokok? Misalnya tadi apa? Kacang hijau, melon, kacang tanah, semangka. Gimana kalau itu? Tanaman itu nggak pakai zakat asalnya. Tapi kalian lihat, mungkin nggak? Misalnya orang nanam semangka 10 hektar, mau dimakan semua nggak? Mintanya nggak? Mau dijual. Jadi dihitungnya itu pas mulai nanam sawah misalnya punya 10 hektar, panen melon semua, mungkin nggak dimakan semua, nggak busuk. Pasti mintanya itu mau dijual. Nah kalau tanaman yang bukan makanan pokok, kalau memang awalnya memang panen mau dijual, berarti itu mentalnya zakat. Nanti tetap zakat. Zakatnya seperti zakat jangan dagangan. Ya, jadi kacang hijau. Kamu mau ngolah kacang hijau tiap hari, nggak mungkin kan? Bisa membuat sendirinya. Tapi kalau makanan pokok kan ya. Jadi makanan pokok awalnya adalah anggur sama kurma, atau tanaman-tanaman yang memang buat makanan pokok. Berarti kalau di Indonesia apa? Padi, jagung, gandum. Nah sisanya itu kadang itu jadi dagang tanah kayak dan seterusnya itu, maka nanti zakatnya tetap zakat, tapi zakat seperti barang dagangan. Enggak ya, bentar. Ini ngomongin zakat ini ngomongin orang kaya, makanya nanti kita termasuk ya. Wan walu 3 roti harga dagangan, harga dagangan. Sama itu setahun ya. Tapi kalau mulai kaya dagangannya itu bulan Mei, berarti nggak usah nunggu Lebaran Idul Fitri ya, yang depan udah harus bayar. Hitungnya 1 tahun. Nah barang dagangan itu nisabnya itu disesuaikan emas. Jadi kalau dagangan kalian udah senilai 85 gram, zakat setahun. Sebenarnya nggak usah begitu ya, kalian dagangan laris masih orang mewahnya siapa itu sebenarnya. Jadi kalau orang nggak mau bayar zakat aja nggak sedekah tuh, berarti termasuk orang pelit sebenarnya. Masa mau masih nunggu nunggu zakat, kalau nggak zakat nggak berbakti. Orang pelit, apa? Orang pelit. Pokoknya dagangan laris ya. Ini biasanya kalau tukang makanan nih, ya walaupun entar modal udah balik ya kan, modal udah balik, untung udah ada, dan masih biasanya dikasihin. Biasanya begitu Pak, tukang gorengan kan nggak seberapa itu, tapi dia udah mau berbagi. Kadang-kadang yang kaya, iya kadang-kadang yang kaya malah ngakalin ini. Misalnya kayak kambing atau sapi lah, sapi kan 40 harus setahun, kurang sehari sapinya disembelih 1 atau dijual 1, wajib zakat jadinya kan nggak boleh 40. Wah itu mbahnya pelit ya, mbahnya pelit, nyakalin namanya. Udah mau setahun dijual 1 atau dijual 1 kali ya.
Ada dibayar zakat. Timbangnya kalau nggak boleh timbangnya. Selanjutnya wawajib rubu'usurin di mata urudit tiga roti. Yang wajib dikeluarkan seberapa? Yang wajib dikeluarkan adalah 1/4-nya 1/10. Gimana itu? Jadi harta itu dibagi 10 dulu, hasilnya terus dibagi 4. Sarasibu. Seperempat dari 1/10. Berarti hitungnya gimana nih? 1 juta 10, jangan 1 juta, masa 1 juta, 100 juta misalnya. Berarti hitungnya gimana? 100 juta. 1/10-nya 100 juta berapa? 10 juta. Seperempatnya 2.500.000. Jadi setiap 100 juta nanti kita hanya mengeluarkan 2.500.000. Coba kira-kira. Kayak ngomong si RT karena belum ada duitnya. Berarti kalau 1 miliar berapa? Kalau 1 miliar artinya kita berapa? 25 juta. Sebenarnya berapa juta? 1.000 kan? 1.000 ya. 1.000 1/10-nya berapa? 100. Ya. 100 dibagi 4. 25. Jadi kalau kalian punya uang 1 miliar, belum 1 miliar yang harus dikeluarkan hanya 25 juta. Bahasa kitanya 2,5%. Tapi kalau bahasa kitanya apa? Rubu'ul usul, 1/4 dari 1/10. Ini bisa itu. Ini pada 1% ya. Jadi harta itu dibagi 10 dulu, hasilnya dibagi 4. Agak pintar lagi. Kemudian yang nomor berikutnya warikazu. Harta rikas itu harta, kalau bahasa kalian apa? Harta karun. Misalnya sawah sama maknya nyangkul di sawah. Ada itu kamu bapaknya utang. Terus sawahnya itu kayak nabrak lubang. Kok ternyata nempengan itu. Kayak apa yang buat tumpeng apa namanya? Yang buat tumpeng, yang buat bikin tumpeng itu apa namanya? Ada nampan, ada piring, ada piring. Tahu itu harta orang cuma Majapahit gitu. Nah, rikas itu adalah harta simpanan orang zaman jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Jadi misalnya zaman Majapahit atau zaman apalah, zaman Kutai apa itu ya. Nah, tapi masalahnya di Indonesia nggak ada begitu. Kenapa? Bumi, air dan harta yang ada di bumi itu dikuasai negara. Jadi nggak ada milih lagi. Misalnya ada kebun Pak Yusuf, misalnya ada tambang minyak, tempat itu nanti punya negara. Berbeda kalau negara yang sono. Jadi misalnya Emir ini punya ladang 20 hektar, ini nggak perlu dibalik ada minyaknya. Jadi ya kalau Indonesia ini enggak. Jadi semuanya adalah milik negara. Kalau yang tambang minyak dan itu punya negara. Enggak boleh itu lagi. Wah, kebayang kalau misalnya Pak Yusuf punya 10 hektar tiba-tiba keluar minyaknya. Wow, bahaya. Babuinnya kaya kita beli negara ini. Bisa beli negara ya. Beli pulau. Bisa beli pulau. Ya itu Rika. Kemudian yang berikutnya warna gani. Makan itu kalian tahu orang penambang emas itu tahu. Nah kayak itu. Jadi misalnya kebun kita ada bidang-bidang emas. Ini makan itu. Nah itu waktu bisa. Tapi ya itu tadi kalau di Indonesia nggak boleh. Berarti penambang liar itu dosa apa enggak? Dosa nggak boleh ya. Negara itu enggak. Itu sama dengan nyolong. Sama kayak kita dulu. Jadi hutan itu punya siapa? Ya, punya negara. Kalau kita nyolong hutan, kayu hutan dosa nggak? Dosa.
Sama punya negara. Tapi ada yang konyol. Loh, saya kan anaknya negaranya. Jadi kalau saya nyolong berarti nyolong punya bapak saya. Ya enggak gitu ya, nggak boleh ya. Kalau ngambil ranting ini boleh apa? Ah iya kalau itu mah iya. Sudah ya, cukup itu zakat. Nah, bagaimana kalau zakat fitri? Zakat fitri itu siapa yang wajib zakat? Nah ini bapaknya gini, walaupun udah lewat ya. Jadi yang wajib di zakat fitrah itu adalah orang yang masih hidup sampai matahari terbit. Nah. Jadi orang yang hidup dari kemarin-kemarin hidup tuh pas matahari terbenam, Allah maghrib, meninggal. Berarti dia wajib zakat. Berbeda kalau orang lahir Allahu Akbar kita udah buka puasa bayi lahir. Berarti zakat enggak? Enggak, karena dia tidak ngalami Ramadan. Jadi yang wajib zakat itu ngalami 7 Ramadan sampai waktu terbenam. Itu ada aneh kita ya. Ya iya kalau orang jadi gede. Maksudnya zakat kita di waktu itu tuh. Jadi orang hidup dari mana nih? Habis buka puasa sedang misalnya. Zakat ya wajib zakat. Tapi agak aneh lagi, agak anehnya itu. Habis buka, belakang makan, terus lahir bayi. Bayinya nggak wajib zakat. Kenapa? Karena nggak lagi Ramadan. Tapi yang mati setelah Maghrib malah zakat padahal kan mati dia. Tapi zakat. Ya, kalau mengalami Ramadan tadi ya. Sudah betul ya. Sedikit lagi biar sudah makan ya. Maksudnya jangan sampai 2 lembar belum itu lagi. 2 lembar lagi ya. Kita sekolah sampai kapan? Tanggal 18 Tanggal 29 kan. Kalau itu dari tanggal 18 dia libur. Pokoknya nanti kalau bisa sebelum kita mau katakan setelah lebaran apa? Setelah lebaran. Setelah ujian apa sebelum ujian enaknya? Setelah ya, jadi setelah ujian terus kita katakan makan. Tapi kita lagi dulu sini. Ada. Kalau masih on. Jadi yang ngasih itu kadang-kadang yang ngobrol kadang-kadang. Oke ya, lanjut sedikit. Baron yajibu somo Ramadan nabi ahadi umurin khomsatin. Puasa itu wajib karena ada 5 sebab ini. Ya kalau kita di Indonesia ya udah nggak usah ngapa-ngapain lah. Nunggu pengumuman menteri ada akan enggak. Lebaran ya nungguin pengumuman itu udah. Nah ini sekedar pengetahuan. Kita baca aja. Ahaduha bika manisabana salatina yauman. Yang pertama adalah kalau bulan Saban sudah 30 hari berarti pasti besok Ramadan. Nah, jelas ya. Watanihan dulu yang dilihat hakiman rokahu. Ada orang yang melihat bulan tidak ada bulan. Nah, Wa ikana faksikor, walaupun dia pemabuk misalnya, mau tukang mabuk aja, tapi iya benar saya melihat bulan Pak, sudah kelihatan bulan, terus disimpan mau, nggak bisa Pak. Ya kalau di Indonesia itu tadi ya, nggak usah. Sekarang udah nggak usah capek-capek ngomongin ini bulan ada nggak, menunggu pemerintah aja. Nah, tapi terus ini adalah ilmu ya kita harus tahu. Kemudian wasal itu bitubuti pihak iman lam yarohu yang hidup bisa datin di akhir syahadatin. Jadi karena ada orang adil yang tahu bahwa dia bulan berarti besok sudah Ramadan. Warabiuha bi'ibari adin riwayatan. Fi adri riwayatin mausukin bihi sawaon waqafil qalbi situhu amla. Tadi ya, jadi ada orang
Jadi ada yang mengabarkan ada bulan, walaupun itu meyakinkan apa enggak. Gitu. Ini pokoknya dibaca aja ya. Karena kita di Indonesia juga ada yang berwenang. Au wai fi qalbisiku. Au wai masukin bihi in waqa'u qalbisiku. Kemudian yang kelima, wa khamisuha bidoni gumuli Ramadana bil istihadi fi man istabah apa ini? Istabaha alaihi dalika. Nah, ini sama ya. Jadi ini kan kalau di Indonesia ada rupiah, ada besar. Nah, ini maksudnya hisab itu. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena kita di Indonesia udah rapi, menteri agamanya rajin, ini Ramadan, ini Idul Fitri, ya kita nggak usah pusing bu. Pokoknya ada pengumuman besok puasa, kita puasa. Besok pengumuman kita lebaran ya kita lebaran. Udah, kita lanjutin besok ya. Wakrun suruh si hati ini arba'atu asyara Islamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan?